Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malika Aulia Lakista, NIM 114220145 dari kelas Biologi Lingkungan TLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume jurnal keanekaragaman mangrove, yang dimana judul jurnal yang pertama yaitu komposisi jenis struktur komunitas dan keanekaragaman mangrove Asosiasi Lens Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, di mana pada daerah Gorontalo ini terdapat 12 spesies mangrove kemudian spesies yang paling dominan yaitu Coromolena odorata dengan nilai indeks penting INP tertinggi sebesar 33,2%, di mana lingkungan kawasan ini mendukung pertumbuhan mangrove dengan kisaran suhu sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius, salinitas 29 sampai 30 ppt dan pH tanah 7 sampai 7,2. Kemudian yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan transek yang dibagi menjadi 5 petak yaitu 5 meter kali 5 meter, di mana spesies mangrove dicatat dan spesies herbarium dibuat untuk identifikasi. Kemudian adapun ancaman terhadap ekosistem mangrove yang ada di Gorontalo yaitu ancamannya disebabkan oleh konservasi lahan dan pembuangan air limbah. Kemudian meski demikian, sebagian besar kawasan mangrove masih utuh dan memiliki potensi untuk dikelola serta direhabilitas lebih lanjut. Kemudian, jurnal yang kedua yaitu struktur komunitas zonasi dan keanekaragaman hayati vegetasi mangrove di Segara Anakan Cilacap, di mana terdapat Segara Anak Cilacap bervariasi dengan rata-rata kerapatan sekitar 1.823 individu per hektar yang termasuk ke dalam kategori sedang. Indeks keanekaragaman mengidentifikasi bahwa kawasan ini memiliki nilai Shannon-Weiner sekitar 1,5, menandakan tingkat keanekaragaman sedang. Zonasi vegetasi yang ada di Cilacap ini dibagi menjadi 3, yaitu zona yang langsung berhubungan dengan laut, yang kedua zona tengah, dan yang ketiga zona yang menghubungkan dengan pulau. Dan di Cilacap ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan distribusi vegetasi mangrove. Di antaranya meliputi kondisi lingkungan fisik dan biotik, di mana salinitas air menjadi salah satu faktor pertumbuhan mangrove. Kemudian tekstur tanah juga mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Di sini di penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode plottingan, kemudian yaitu cluster sampling, di mana setiap stasiun diukur kerapatannya vegetasi mangrove dengan menggunakan plot berukuran berbeda untuk tahap pertumbuhan yang berbeda, yaitu semai, pancang, dan pohon. Analisis dilakukan menggunakan beberapa indeks termasuk indeks asosiasi untuk menentukan hubungan antara spesies kekayaan jenis untuk mengukur jumlah spesies yang ada. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu berjudul Keanekaragaman Vegetasi Hutan Mangrove di Pulau Payung Sungsang Bayuasin Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis mangrove yaitu Avicennia alba, Avicennia marina, Brugueria gimmothija, dan Rhizophora apiculata. Parameter yang digunakan yaitu suhu dengan kisaran 31 sampai 32 derajat, pH antara 6,6-15. Kemudian yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan survei yang menggabungkan pengamatan langsung dan pengukuran kuantitatif di Pulau Payung, Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Kemudian pengumpulan data primer yang dilakukan melalui transek kuadrat yang terdiri dari 3 plot yaitu 10x10 untuk pengukuran pohon, 5x5 untuk anakan, dan 2x2 untuk
semai. Kemudian jurnal yang keempat yaitu tingginya tingkat kualitas hutan mangrove di Desa Nusapati, Kabupaten Mempawah yang mencapai 80,76% dari total area mangrove. Nah, berdasarkan analisis vegetasi yang dilakukan di kawasan hutan mangrove Desa Nusapati ditemukan 11 jenis vegetasi yang tergolong dalam 6 genus. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman vegetasi hutan mangrove yaitu lingkungan fisik dan kimia seperti salinitas, pH, dan suhu. Kemudian, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik survei dengan membagi area penelitian menjadi 17 jalur, masing-masing sepanjang 200 meter dan lebar 10 meter. Analisis dapat dilakukan dengan menghitung indeks nilai penting atau INP yang mencakup kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif spesies, sehingga penelitian dapat menentukan spesies yang dominan dan memahami struktur komunitas vegetasi mangrove. Metode ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keanekaragaman dan komposisi spesies di kawasan hutan mangrove yang diteliti. Kemudian yaitu jurnal yang kelima tentang keanekaragaman jenis vegetasi di hutan mangrove di Desa Subulus, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, yang dimana jurnal ini terdapat 11 jenis mangrove. Kemudian dari segi struktur vegetasi, analisis menunjukkan bahwa fase semai memiliki kerapatan tertinggi. Kemudian setelah itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis vegetasi di hutan mangrove Desa Subulus meliputi kondisi lingkungan dan interaksi ekosistem. Salah satu faktor utamanya yaitu salinitas. Kemudian ada juga faktor manusia seperti aktivitas penebangan, pencemaran, dan konversi lahan turut memengaruhi ekosistem mangrove yang dapat mengurangi keragaman spesies dan merusak habitat. Kemudian metode sampling yang digunakan yaitu menggunakan survei dengan teknik kombinasi jalur kontinu dan garis berpetak tersarang. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.